Film dimulai di sebuah hutan di Irlandia, di mana seorang pria bernama John berlari dengan putus asa. Dia segera tiba di sebuah tanda yang mengatakan Point of No Return 108, yang berarti jangan menyerah. Jadi dia terus berlari, tetapi dengan cepat menyadari bahwa dia telah berputar-putar di situ-situ aja. Tiba-tiba sekelompok gegak muncul dan dia menyadari bahwa hari akan segera gelap. John menjadi ketakutan dan mencoba memanjat pohon untuk berlindung, tetapi dia tergelincir dan jatuh. Beberapa saat kemudian, makhluk tak terlihat datang dan menyeretnya pergi. Adegan berikutnya memperlihatkan seorang gadis Amerika bernama Mina yang bekerja di toko hewan di daerah Galway. Bosnya memberinya burung beo golden conyer yang berharga dan memintanya untuk mengantarkannya ke kebun binatang di Belfast. Mina setuju karena dia juga bosan duduk di toko sepanjang hari. Keesokan harinya, dia berangkat ke Belfast dengan burung beo tersebut. Di perjalanan, dia menerima pesan suara dari saudara kembarnya yang bernama Lucy yang mengingatkan tentang peringatan kematian ibu mereka. Lucy mengatakan bahwa sudah 15 tahun berlalu dan meminta Mina untuk melupakan kejadian tersebut dan tidak menyalahkan dirinya sendiri. Sulit dilakukan memang ketika dia terus mengingatkannya. Lucy juga mengundang Mina untuk mengunjungi keluarga, tetapi Mina tampak tidak tertarik. Tak lama setelah itu, Mina memasuki area hutan dengan tanda-tanda orang dan hewan yang hilang. Radio mobilnya tiba-tiba mati dan mobilnya berhenti mendadak. Dia mencoba menghidupkan kembali kendaraan, tetapi tidak berhasil. Jadi dia keluar dan mulai mencari-cari di sekitar. Mina segera menemukan sebuah tanda yang mengatakan Point of No Return 12, yang artinya jangan menyerah. Ini membuatnya berasumsi bahwa ada seseorang yang tinggal di dekatnya. Jadi dia memutuskan untuk berjalan lebih jauh. Namun beberapa saat kemudian, ketika Mina berbalik, dia menyadari bahwa mobilnya telah menghilang. Mina menjadi khawatir karena menyadari malam akan segera tiba. Setelah itu, dia mendengar suara misterius dari dekat dan tanah mulai bergetar. Mina kemudian melihat seseorang berlari dan memutuskan untuk mengikutinya. Dia akhirnya menemukan sebuah kabin di mana seorang wanita tua memberitahunya bahwa dia harus masuk jika ingin hidup. Mendengar jeritan hewan, Mina memutuskan untuk mempercayai wanita itu dan bergegas masuk. Setelah itu, wanita tua tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Madeline dan memperkenalkan dua temannya, Kiara dan Daniel. Dia menjelaskan bahwa kabin tempat mereka berada disebut The Coop dan bahwa mereka semua telah berada di sana selama beberapa waktu. Kelompok ini kemudian berpegangan tangan dan melihat ke apa yang tampaknya adalah cermin dua sisi. Madeline mengungkapkan bahwa makhluk-makhluk di sisi lain dikenal sebagai The Watchers, makhluk hutan yang mengunjungi kabin setiap malam untuk mengamati para penghuni. Karena Mina adalah orang baru, mereka menempatkannya di depan cermin untuk menyambutnya. The Watchers tampaknya menyukainya dan mereka memberikan tepuk tangan hangat serta memintanya untuk makan sepotong kue. Keesokan paginya, Mina yang bingung mengira orang-orang ini adalah orang gila dan memutuskan untuk pergi. Dia membawa burung beo bersamanya dan berangkat mencari mobilnya. Namun, dia dengan cepat menjadi bingung dan tidak yakin dengan jalannya. Mina tiba di dekat tebing di mana dia terkejut melihat hutan yang sangat besar di sekitarnya. Ini membuatnya menyadari bahwa mustahil untuk keluar dari sini dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian, Madeline mengejarnya dan memintanya untuk kembali. Dia menjelaskan bahwa mereka semua telah mencoba melarikan diri, tapi kabut menyebabkan halusinasi visual, membuat pelarian hampir mustahil. Lalu dia juga mengungkapkan bahwa ada beberapa tanda point of no return di hutan yang dapat membimbing mereka kembali ke Coop sebelum matahari terbenam. Namun melewati garis tersebut berarti mereka tidak akan bisa kembali. Ketika Mina bertanya siapa yang memasang tanda-tanda tersebut, Madeline menjawab bahwa mereka menyebutnya Profesor. Dengan tidak ada pilihan lain, Mina kembali ke Coop dan memutuskan untuk hidup bersama mereka. Kelompok ini keluar untuk berburu makanan dan selama waktu ini dia menjalin hubungan dengan Kiara. Kiara mengungkapkan bahwa suaminya John bersama mereka sampai minggu lalu. Ketika dia seharusnya keluar untuk mencari bantuan, dia sebenarnya adalah orang yang sama yang kita lihat di awal film. Setelah itu, Kiara membawa Mina ke sebuah lubang besar di mana para Watchers tinggal.
Dia menjelaskan bahwa ada banyak lubang seperti ini di seluruh hutan dan para Watchers tidak bisa keluar di siang hari. Ketika Mina bertanya sudah berapa lama dia tinggal di sini, Kiara menjawab bahwa dia dan John tiba 5 bulan yang lalu. Kemudian saat mereka berkumpul di sekitar perapian, Madeline memberitahu Mina tentang aturan bertahan hidup di sini. Aturan-aturan ini termasuk tidak pernah membelakangi cermin, tidak pernah membuka pintu dalam gelap sesekali pada tengah malam, menunjukkan pantat ke cermin, menjauh dari lubang-lubang, dan selalu tetap berada di tempat yang terang. Keesokan harinya, Mina pergi berburu dengan Daniel. Dia mengakui bahwa dia telah berada di sini selama 8 bulan dan belum pernah melihat seorang Watchers. Mina merasa ini aneh dan mulai meragukan kejujuran Madeline. Dia meminta Daniel untuk membantunya menyelidiki lubang-lubang tersebut. Setelah ragu-ragu, dia akhirnya setuju. Lalu dengan bantuan Daniel, Mina menggunakan tali untuk turun ke salah satu lubang. Dia kemudian menggunakan pemantik api untuk menerangi area tersebut dan menemukan beberapa benda tua, termasuk koran, camcorder rusak, dan beberapa hewan boneka. Beberapa saat kemudian, sebuah tangan aneh mendekat dan mencoba menyakitinya. Tetapi sebelum bisa melakukannya, Daniel melempar tali, memungkinkan Mina untuk memanjat dengan barang-barang tersebut. Setelah itu, Mina menunjukkan barang-barang yang telah dikumpulkannya dan membujuk kelompok untuk merencanakan pelarian. Madeline curiga Mina melanggar aturan, tetapi dia mengklaim bahwa dia menemukan barang-barang tersebut di hutan. Setelah beberapa waktu, Daniel memperbaiki camcorder dan menghubungkannya ke TV. Mereka kemudian memutuskan untuk meletakkannya di luar pintu untuk mengawasi para Watchers. Kemudian saat makan malam, seorang pria mendekati pintu, batuk dan lalu mengetuk pintu. Mereka melihat kakinya di layar televisi dan pria itu mengaku sebagai John. Madeline terkejut dan mengatakan itu tidak mungkin karena manusia diselamatkan setelah gelap. Dia bertanya kepada Mina apakah dia melanggar aturan dan akhirnya Mina mengakui bahwa dia masuk ke salah satu lubang. Sementara itu, Kiara ingin membuka pintu untuk suaminya, tetapi Madeline mengatakan itu adalah penyamaran dari Watchers. Kiara kemudian mengujinya dengan bertanya tentang buku yang sedang dia baca, tapi pria itu tidak bisa menjawab. Akhirnya ini membuat Kiara menyadari bahwa pria itu bukan suaminya. Namun sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, dia diserang oleh Watcher yang juga menghancurkan camcorder. Keesokan paginya, kelompok tersebut mengumpulkan barang-barang yang dibawa Mina dan melemparnya ke lubang. Madeline sangat marah padanya dan memerintahkan Mina untuk berhenti mempertaruhkan nyawa orang lain demi eksperimennya. Mina juga memahami keseriusan situasi tersebut, jadi dia berjanji untuk mematuhi aturan mulai sekarang. Adegan mulai beralih ke kilas balik. Masa kecil Mina pada hari dia kehilangan ibunya. Sang ibu sedang mengemudi sementara Mina dan Lucy bermain di kursi belakang. Semuanya berjalan baik sampai tangan Mina terjepit di jendela dan dia mulai berteriak. Ibu menoleh untuk melihat apa yang terjadi, tetapi ini membuatnya teralihkan. Tabrakan yang terjadi langsung membunuhnya, sementara kedua anak perempuan tersebut berhasil selamat dengan hanya luka ringan. Mina lalu hidup dengan rasa bersalah sejak itu dan berjuang untuk melanjutkan hidupnya. Dia seharusnya tidak menyalahkan dirinya sendiri karena setiap orang yang pernah mengemudi dalam film pasti pernah mengalami kecelakaan. Di masa kini terlihat bahwa banyak bulan telah berlalu dan musim dingin kini telah tiba. Hal-hal menjadi semakin tegang bagi kelompok tersebut karena kelangkaan makanan. Akibatnya, Dania dan Madeline sering bertengkar dan Kiara menjadi depresi karena merindukan suaminya. Suatu sore, Dania dan Madeline bertengkar hebat lagi. Daniel menjadi sangat marah sehingga dia mengikat Madeline ke pohon. Tapi saat Mina mencoba membebaskan Madeline, Daniel menangkap Kiara dan mengunci pintu kub, meninggalkan kedua wanita tersebut di luar. Kedua wanita tersebut memohon kepada Daniel untuk membukakan pintu, tetapi dia terus menolak. Saat malam tiba, Madeline memandu Mina ke tempat perlindungan darurat di ranting-ranting di mana mereka bisa bersembunyi. Mereka kemudian melihat The Watchers muncul untuk pertama kalinya. Makhluk-makhluk itu tinggi, kurus, menyerupai laba-laba, dan mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Mereka berdiri di dekat jendela, bingung dengan ketidakhadiran kedua wanita tersebut. Daniel memberitahu mereka bahwa wanita-wanita itu masih di luar dan mendesak para makhluk tersebut untuk memburu mereka. Para Watchers tampaknya setuju dan mulai berkeliaran di hutan untuk mencari mereka. Setelah para Watchers pergi, Madeline dan Mina kembali mengetuk pintu, memohon kepada Daniel untuk membukanya. Ketika dia menolak, Mina mulai mengaku kepadanya tentang bagaimana dia menyebabkan kematian ibunya.
Dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang mengerikan, tapi Daniel tidak harus seperti dirinya. Tersentuh oleh kata-katanya, Daniel akhirnya berubah pikiran dan membukakan pintu. Setelah masuk, Madeleine mencela Daniel atas tindakannya sebelum akhirnya mengungkapkan kebenaran tentang para Watcher. Dia menjelaskan bahwa mereka dulu disebut peri karena mereka memiliki sayap dan kemampuan magis, tetapi sekarang mereka hanya menjadi makhluk yang bisa berubah bentuk, yang telah mengamati dan mencoba meniru manusia. Madeleine juga menggambarkan kejadian ketika dia melihat seorang Watcher yang tampak persis seperti dirinya, tetapi dalam bentuk yang terdistorsi. Sementara mereka sedang membahas hal ini, para Watcher kembali ke Coop dan mulai mengetuk pintu. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukannya karena aturan telah dilanggar. Kelompok tersebut bahkan mendengar suara mereka sendiri. Itu adalah momen yang tegang. Daniel menemukan sebuah lubang di lantai dan dengan cepat dia membuka pintu meskipun tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam lubang tersebut untuk melindungi diri dari para Watcher ini. Tak lama setelah itu, kelompok tersebut tiba di sebuah bunker rahasia yang penuh dengan makanan, buku, sketsa, dan berbagai catatan tentang makhluk-makhluk tersebut. Lalu Mina menemukan komputer tua yang berisi beberapa video dari Profesor. Mereka menemukan bahwa namanya adalah Rory Kilnarton dan dia sedang mempelajari para Watcher. Mereka kemudian mulai menonton video-video lognya untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi mereka. Dalam salah satu video, Profesor mengungkapkan bahwa dia tiba di sini pada tahun 2009 untuk mempelajari para Watcher. Dia menyebutkan bahwa makhluk-makhluk ini sering mengamatinya melalui kaca dan mencoba meniru tindakannya. Dia juga mengakui bahwa dia menggunakan beberapa penduduk desa untuk membuat bunker yang dia sebut Wonderland karena alasan yang menyeramkan. Dia kemudian memberi makan penduduk tersebut kepada para Watcher agar tidak ada yang tahu tentang penyelidikannya. Suatu hari, Profesor berteman dengan seorang Watcher dan mendapatkan kepercayaannya. Dia menggunakan makhluk tersebut dalam eksperimennya, tetapi tidak berhasil mencapai hasil yang signifikan. Setelah setahun mempelajari teori penangkapan, dia menyadari bahwa dia telah berubah menjadi monster dengan mengeksploitasi kehidupan manusia dan peri demi keegoisannya. Dalam video terakhirnya, Profesor menjelaskan bahwa siapapun yang terjebak harus pergi ke Point of No Return 134, di mana mereka dapat menemukan perahu untuk melarikan diri melintasi sungai. Dia juga menginstruksikan untuk pergi ke universitasnya dan menghancurkan makalah penelitiannya. Video berakhir ketika dia mengambil pistol dan naik ke atas untuk membunuh peri yang dia tangkap. Ada dua tembakan terdengar yang mengisyaratkan bahwa keduanya telah mati. Keesokan harinya, kelompok tersebut mengikuti instruksi Profesor dan menggunakan burung beo untuk menemukan sungai di hutan. Sepanjang jalan, Madeleine menemukan batu suci dan menjelaskan bahwa itu mewakili perang antara peri dan manusia. Ketika mereka dulu hidup berdampingan dengan damai, tetapi kemudian peri menjadi lebih kuat dan mulai mengancam ras lainnya. Jadi manusia terpaksa mengusir mereka ke bawah tanah. Madeleine menggambarkan bagaimana peri dikalahkan, sayap mereka diambil, dan mereka sekarang selamanya dipenjara di hutan. Tak lama kemudian, langit menjadi gelap dan hujan mulai turun. Kelompok tersebut tiba di perahu, tetapi Daniel tiba-tiba didatangi oleh seorang pria terluka yang ternyata adalah Watcher yang menyamar sebagai John yang meminta bantuannya. Sementara yang lainnya mencoba memperingatkan Daniel bahwa itu bukan John yang sebenarnya, tetapi monster tersebut segera menunjukkan wujud aslinya dan mematahkan leher Daniel, membunuhnya seketika. Ini membuat para wanita ketakutan, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berduka atas kebodohannya. Mereka segera naik perahu dan melarikan diri karena sungai itu berada tepat di luar hutan. Beberapa jam kemudian, ketiganya akhirnya keluar dari hutan dan mencapai jalan. Mereka kemudian naik bus pertama yang mereka temukan dan kembali ke kota. Adegan lalu beralih ke beberapa hari kemudian, di mana Mina mengunjungi Universitas Profesor dan memeriksa karyanya. Makalahnya yang berjudul The Halfling Dilemma yang merinci sejarah peri sebelum berubah menjadi monster, ada gulungan yang membuktikan bahwa mereka pernah hidup di antara manusia sebagai teman, bahkan beberapa menjadi kekasih. Anak-anak yang lahir dari manusia dan peri menjadi makhluk setengah peri. Peri-peri ini mampu meniru manusia dan bahkan mengambil bentuk orang yang sudah meninggal. Mina kemudian menemukan beberapa foto yang mengejutkannya. Di adegan berikutnya, dia pergi ke rumah Kiara dan berbagi apa yang dia temukan. Dia menunjukkan sebuah foto yang mengungkapkan bahwa Madeleine sebenarnya adalah istri Profesor. Namun fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa Madeleine meninggal karena kanker pada tahun 2001.
Mina menduga bahwa orang yang tinggal bersama mereka adalah peri yang menyamar sebagai Madeline. Dia juga berspekulasi bahwa profesor terobsesi dengan penelitiannya karena dia berusaha mereplikasi mendiang istrinya. Mendengar ini, Kiara terkejut dan bertanya bagaimana Madeline bisa berjalan di siang hari. Mina mengatakan bahwa itu mungkin karena dia setengah manusia. Saat itu, Kiara yang sebenarnya muncul di rumah membuat Mina terkejut. Ini berarti bahwa Mina sebenarnya berbicara dengan Watcher. Kiara masuk ke rumah, tetapi Watcher segera menjatuhkannya. Dia kemudian berubah menjadi wujud Mina dan menyerangnya. Dia mengungkapkan bagaimana profesor berpura-pura berteman dengannya dan kemudian menggunakannya untuk eksperimen. Ketika dia mencoba menyingkirkannya, dia tidak punya pilihan lain selain membunuhnya. Watcher mengatakan bahwa Mina juga akan mengkhianatinya sama seperti yang dilakukan oleh profesor. Karena itu adalah sifat manusia. Mina lalu memohon padanya untuk tidak menyakitinya dan mengungkapkan statusnya sebagai makhluk setengah peri. Dia menjelaskan kepada Watcher bahwa dia bisa berjalan bebas di siang hari karena dia setengah manusia. Dia juga memohon kepada Watcher untuk melepaskan kebenciannya terhadap manusia, mengingatkannya bagaimana dia melindungi mereka dari monster lain di hutan. Dia memberitahunya bahwa meskipun ada kejahatan, masih ada kemanusiaan dalam dirinya. Mina juga berharap bahwa ada makhluk setengah peri lain seperti dirinya dan mendesaknya untuk mencari mereka agar dia tidak merasa sendirian. Mendengar ini, Watcher terdiam dan sangat emosional. Dia kemudian secara ajaib mendapatkan kembali sayap dan kekuatan magis yang pernah diambil darinya oleh manusia. Dengan kebebasan barunya, dia terbang untuk mencari makhluk setengah peri lain di seluruh dunia. Setelah itu, Mina bersatu kembali dengan saudara kembarnya yaitu Lucy setelah bertahun-tahun terpisah. Ini berarti bahwa dia akhirnya melepaskan rasa bersalahnya dan memutuskan untuk melanjutkan hidup. Mina berbagi dengan Lucy apa yang dia alami di hutan. Dia mengungkapkan bahwa dia masih percaya bahwa Watcher melindunginya seperti malaikat pelindung. Lalu di akhir film, seorang gadis mengawasi rumah Mina dari jalan yang ternyata adalah Watcher dalam bentuk lain. Subscribe untuk film seperti ini selanjutnya, aktifkan notifikasi. Terima kasih telah menonton dan salam olahraga.